Ya, mari kita berdoa sebelum kita akan memulai EBS untuk pertemuan minggu yang ketiga ini ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar dari Helen Bible Study tentang gereja, membuat kami bisa lebih baik lagi di dalam kehidupan bergereja. Kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai gereja dan bagaimana menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, mampukan kami untuk bisa belajar, berikan hikmat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke ya, thank you. Hari ini udah ditemani lagi sama Prisco dan Boni gitu ya. Kemarin Prisco absen diganti Gloria, tapi sekarang udah ketemu lagi gitu ya. Hari ini kita akan membahas tentang gereja dan ajarannya. Jadi kalau kemarin kita akan membahas tentang bagaimana gereja itu adalah komunitas Trinitarian yang pusatnya Allah Tritunggal itu di dalam rencana Allah, lalu menjadi anggota tubuh Kristus, kemudian menjadi bait Roh Kudus. Lalu kemarin kita juga belajar karakteristik mendasar dari gereja itu apa. Nah, lalu yang menjadi bagian dari gereja lagi yang penting itu adalah ajaran gitu ya. Hari ini kita akan coba memikirkan tentang ajaran dan semoga ini juga bisa membuat kita kembali berpikir lagi sebetulnya selama ini apa sih yang bahkan kadang kita ributkan, kadang yang menjadi perbedaan dari gereja-gereja itu apa? Nanti boleh kalau ada pertanyaan gitu ya. Oke, yang pertama kita lihat gereja dan ajarannya ini. Oke, ketika berbicara pengajaran, yang kalimat yang sering kita dengar kata, yang sering kita dengar itu adalah doktrin gitu ya. Ada satu kalimat yang menarik, doktrin memisahkan namun kasih menyatukan. Gitu. Wah, ini kalimat ini dalam ya, antara sedihnya gini loh, doktrinnya kok memisahkan gitu ya, tapi love itu yang menyatukan. Jadi kayak kasih itu yang akan menyatukan doktrin yang berbeda-beda, tapi kenyataannya kok kata memisahkan kan gitu ya. Ini jadi menarik untuk jadi pemikiran kita, nanti kita pikirkan. Lalu ada lagi kesan yang seringkali orang lihat, doktrin itu nggak relevan gitu ya. Jadi kalau ngomong doktrin itu bukan sesuatu yang relevan, kadang kayak, itu dari kapan sih, bahkan kalau kita tanya, ternyata sudah lama gitu ya diajarkannya. Ngapain aku harus ikuti? Nah ini kira-kira tentang ajaran ini yang seringkali jadi isunya gitu ya. Lalu kemudian kalau kita lihat sebetulnya ketika belajar tentang pengajaran Kristen itu kita coba memikirkan gitu ya. Kekristenan itu sebetulnya dimulai oleh apa sih? Tentu kan kemarin waktu kita belajar tentang karakteristik, tentang komunitas Trinitarian, bagaimana tentu kita pewahyuan Allah, Allah menyatakan dirinya lalu di dalam Alkitab. Tapi tentu ada sistem kan, ada sistem keimanan, ada satu aturan, ada hal-hal yang memang turun-temurun juga dibedakan, itu kan. Itu kan kenyataan yang mau nggak mau menjadi realita di dalam kekristenan. Contoh kayak gini, apa yang kita pelajari sekarang, apa yang kita percayai, itu kan diturunkan kan. Masa sih tiap generasi membuat ajarannya sendiri-sendiri kan, pasti membingungkan kan gitu ya. Kayak misalnya Boni sama Prisco, aku kok nggak setuju ya sama yang gereja sekarang, yuk kita buat sendiri yuk. Nanti setiap orang tuh kayak mau buat sendiri-sendiri kan nggak bisa kan. Tapi tentu ada sistem, ada aturan, kadang ada yang harus kita ikuti. Nah itu tadi kan kayak pengajaran, doktrin, dan sebagainya. Lalu yang menarik, ketika berbicara tadi doktrin memisahkan, apakah memang gereja ini harus sama? Apakah gereja ini tidak boleh punya perbedaan gitu ya? Bukankah seringkali orang ada yang bilang kan, seandainya gereja itu bisa bersatu kan gitu ya. Betul kan? Itu kan kadang omongan orang kan kayak indah ya. Wah, apakah memang semua itu bisa disamakan? Lalu apakah ketika doktrin berbeda, kita tuh bisa bermusuhan? Kadang tuh kayak sedih ya kalau dengar bahkan yang ngomong itu kan kayak gini, kenapa sih gereja Kristen tuh kok ada banyak dan malah geger sendiri-sendiri gitu ya, saling menyalahkan, saling menjatuhkan, dan bahkan yang paling ekstrim itu kan menganggap yang lain sesat kan gitu ya. Nah ini yang kita coba renungkan, tapi ini tentu nyambung dengan yang kemarin-kemarin ya. Kalau lihat rencana Tuhan, lalu lihat karakteristik gereja, tentu ketika ngomong sesat itu ya nggak asal ngomong sesat gitu ya, jangan asal menyesat-nyesatkan gereja kan gitu ya. Semoga hari ini kita boleh belajar tentang hal ini. Yang pertama di dalam uh, tentang pengajaran ini ada yang perlu diingat ya di gereja. Jadi ada dogma, doktrin, opini. Nah ini coba kalau diingat-ingat ada dogma, doktrin, opini. Kira-kira ini dulu nanti boleh ditanyakan. Berbicara tentang dogma itu dari bahasa Yunani-nya itu aslinya berpikir, terlihat, nampak bagus atau baik. Jadi berbicara sesuatu yang terlihat baik
Dan kalau di dalam Alkitab ini mengacu kepada rujukan dari titah raja. Jadi sesuatu yang otoritasnya itu tinggi gitu ya. Kemudian waktu di Perjanjian Baru, dogma ini mengacu kepada catatan di dalam Taurat yang diikuti, punya otoritas tinggi, dan ketika manusia tidak melakukannya, manusia itu akan salah gitu ya. Tapi ini itu sekarang kayak yang harus dipercayai, yang harus diikuti. Tentu ini konteksnya bukan berarti setelah itu berarti dihilangkan, enggak. Jangan lupa, Taurat juga enggak dihilangkan kan gitu ya. Jadi tetap kan turun-temurun tetap diajarkan. Tapi tentu dengan pemaknaan yang berbeda. Makanya tadi saya bilang ketika belajar gereja ini harus utuh ya. Jadi kan gini, oh lah ini Taurat sudah dihilangkan malah buat ajaran baru lagi. Enggak loh, Taurat tidak pernah dihilangkan kan. Tapi Yesus menggenapi itu. Karena itu secara teologis kalau kita ngomong dogma, apa yang diajarkan turun-temurun adalah satu pengajaran yang kalau di Perjanjian Baru ini bukan sekedar Taurat yang menyelamatkan, tapi menjadi satu pengajaran yang bersifat esensi tentang apa? Tentang Kristus, tentang Injil Tuhan, tentang kabar baik itu, tentang apa yang seharusnya kita percayai, itu yang akan diajarkan. Ketika tidak ada otoritasnya, bagaimana kita bisa percaya dengan setiap hal yang diajarkan oleh gereja gitu ya. Ini yang menjadi bagian tentang dogma. Lalu berbicara tentang dogma, jadi dogma ini sesuatu yang dipercayai yang memang apa ya, mengacu kepada bagaimana orang bisa mengerti tentang Injil Tuhan dengan lebih baik. Ketika orang menolak ini, berarti kan menolak Injil Tuhan itu kan, menolak Kristus. Makanya ketika dogma dilanggar, akan dianggap murtad, dianggap sesat. Jadi dogma ini ajaran yang memang harus diterima, dipercayai, menjadi kemurnian kesejatian iman. Nah di dalam kekristenan, kalau ingat sejarahnya ada konsili kan gitu ya. Nah konsili itu salah satunya konsili Nisea yang melahirkan pengakuan iman Nisea tahun 325, itu yang kemudian nanti juga menghasilkan banyak konsili juga waktu zaman itu, yang akhirnya menghasilkan Alkitab yang kita punya sekarang. Jadi kayak ini otoritasnya saat itu semua merenungkan, menggumulkan dari Alkitab sesuai pemberitaan Alkitab dan tentang Kristus, tentang Injil Tuhan. Kalau kita tanya lagi, kenapa sih kok orang tuh harus punya aturan yang otoritatif gitu ya? Ternyata di zaman itu dan termasuk zaman sekarang, ada banyak bidat di sekitar gereja. Ada banyak ajaran-ajaran yang sesat. Ada banyak ajaran-ajaran yang salah. Tentu gereja boleh untuk menuliskan kan apa yang menjadi dasar kepercayaan kita, apa yang menjadi pengakuan iman kita, apa yang menjadi kayak arahan di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya. Jadi akhirnya ada konsili untuk merumuskan itu sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab menjadi pengajaran-pengajaran yang bisa dimengerti oleh jemaat untuk melawan bidat. Nah, kalau kita lihat di dalam Galatia, ini tuh sebenarnya sudah menunjukkan apa sih yang terjadi saat itu gitu ya. Jadi Paulus lawan Yudaisme yang ortodoks, saat itu orang-orang Yahudi itu kan bilang orang tuh harus disunat untuk bisa diselamatkan. Tapi Paulus kan enggak, berita Injil enggak seperti itu. Keselamatan adalah anugerah. Nah, yang menarik ternyata di situ juga apa ya? Ada tentang pengajaran kan. Makanya terkutuklah orang yang mengajarkannya. Jadi kayak ada pengajaran yang harus diberitakan, pengajaran yang harus menjadi sesuatu yang benar, yang menjadi esensi dari gereja. Jadi inilah yang disebut dengan dogma gitu ya. Jadi berbicara dogma ini yang mana sih sebetulnya kalau gereja kita yang tadi ya. Jadi perintah yang mana yang dipakai, ya kira-kira apa yang dipercayai lewat pengakuan iman rasuli, apa yang menjadi dasar dari konsili tentang Alkitab itu, lah itu yang kita pegang gitu ya. Nah lalu sekarang kalau kita coba lihat lagi selanjutnya itu ada lagi yang disebut doktrin. Doktrin ini berbeda dengan dogma. Doktrin ini berbicara tentang pengajaran atau petunjuk. Jadi doktrin, makanya Paulus juga bilang tentang doktrin yang sehat bermanfaat untuk mengajar kan gitu ya. Doktrin ini penting, tapi bukan bagian esensial. Jadi coba, nggak apa-apa, ini dimengerti dulu ya. Jadi yang pertama, tadi kayak kalau dilanggar kamu tuh murtad. Kalau doktrin dilanggar, kita tuh nggak murtad gitu ya. Jadi kalau tidak sama doktrinnya, kita itu berarti tidak sealiran, tapi kita bukan
bidat, kita bukan aliran yang sesat. Tapi kalau yang dogma tadi udah nggak bisa ditawar gitu ya. Makanya pemahaman ya tadi tentang Trinitas, tentang hal yang yaitu yang ada di pengakuan iman rasuli itulah gitu ya. Kayak kalau kita mau lihat yang mana sih, yaitu pengajaran iman kita, konsili itu kayak apa yang dipercaya oleh gereja. Ketika berbicara doktrin, ini tuh mulai berbicara hal-hal yang bukan, kalau dogma itu kayak dari Alkitab, kemudian kayak dilihat apa sih pokok ajaran pentingnya kekristenan kan gitu ya. Setelah itu muncul lagi doktrin. Doktrin ini lebih petunjuk kan, lebih ke mungkin kalau ini kan arahan, pengajaran, kayak petunjuk. Mulai hal-hal yang lebih praktis, mungkin yang bisa dilakukan di gereja yang kayak mulai berbicara sakramen, tentang akhir zaman, tentang kehendak bebas manusia, dan ternyata masing-masing punya penafsiran yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya gini, kenapa itu nggak jadi dogma? Nah kenyataannya memang enggak. Ini yang disepakati gereja dari dulu sampai sekarang. Misalnya gini, tentang predestinasi, itu bukan dogma gereja. Itu bukan hal yang paling esensial dari pengajaran di dalam gereja. Tapi itu penting, itu juga diajarkan gitu ya. Akhirnya kalau kita coba bedakan, dogma ini bisa dibilang mempersatukan semua orang Kristen kan gitu ya. Kalau dibilang mempersatukan tuh dogma itu. Orang gereja yang melanggar dogma atau orang yang melanggar dogma itu sesat. Tapi kalau doktrin untuk apa? Ini menarik, justru menjadi ciri dari gereja itu. Tapi tidak melanggar dogma. Dogma itu kayak interpretasi dari Alkitab tentang Kristus, tentang Injil itu supaya jemaat bisa lebih ngerti. Tapi setelah itu ada doktrin yang membantu lebih mengarahkan, yang hal-hal yang semakin banyak lagi gitu ya. Itu yang ada di doktrin. Nah, contoh gitu ya. Gereja Elion ini kan gereja yang teologinya reform. Apa sih yang menjadi doktrinnya gereja kita? Pasti yang kalau Calvinis kan tulip gitu ya, pandangan tentang total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, perseverance of the saint, itu tentang doktrin keselamatan misalnya. Baptisan di Kristen yang reform ini, baptisannya itu percik. Tapi kita tidak menolak selam. Kita punya baptis anak. Ada gereja yang nggak baptis anak kan. Lalu ketika perjamuan, roti dan anggur itu buat kita itu hanya simbol. Bukan kayak tubuh darah Kristus yang secara mistis langsung berubah gitu ya. Kita percaya Alkitab itu tidak bersalah, itu adalah firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Sistem pemerintahan kita presbiterian, makanya ada majelisnya kan. Kerajaan 1000 tahun tentang akhir zaman kita percaya amil. Amil itu berarti sekarang itu adalah masa 1000 tahun ini, nggak ada 1000 tahun khusus. Ini gereja bisa jadi misalnya gini, kita satu ketemu gereja yang lain. Kadang yang berbeda itu mungkin beberapa aja, nggak semua ini tuh berbeda kan. Tapi yang penting apa? Ketika ngomong baptis, buat kita selam percik itu keunikan. Tapi yang penting esensi baptisnya itu kan apa? Kan di situ kan. Ketika roti dan anggur itu kan simbolnya. Tapi kita percaya nggak Kristus itu mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk kita orang berdosa ini. Itu kan bagian yang lebih penting daripada sekedar kita apa ya, meributkan hal-hal ini, dan ternyata itu menjadi ciri, bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan gitu ya. Nah di bawah lagi setelah doktrin itu ada yang namanya opini gitu ya. Nah ini contoh kalau opini apa sih? Yang lebih umum lagi, yang kayak memberikan kesempatan kepada orang tuh bisa mikir-mikir lagi gitu ya. Kayak tadi lihat, kalau di dogma akhir zaman itu kan ada surga, Yesus anak Allah berkuasa di sana kan gitu ya, kayak uh, itu lebih detail. Lalu kemudian ada tentang ini kan kerajaan 1000 tahun nanti gimana. Lah nanti yang di sini pembahasannya itu bisa lebih detail lagi. Nanti di masa kesengsaraan itu seperti apa ya? Nanti ngangkatnya itu seperti apa ya? Mulai lagi dimunculkan lagi. Tentu ini yang paling bawah levelnya tanda kutip. Ini yang kadang ternyata ini yang malah dipercayai kan, betul ya. Kemarin saya diskusi dan ternyata misalnya ngomong predestinasi kan tidak bebas, itu tuh enggak ada. Kemarin kita sepakat, wah itu gimana ini? Wah, itu kan kayak mulai muncul idenya orang-orang dan apakah boleh? Boleh. Tentu kita juga boleh berpikir kan. Tapi jangan bertentangan dengan dogma dan doktrin kan. Nah, ini yang akhirnya muncul opini.
tingkat keotoratifannya, jadi otoritasnya gitu ya. Dogma itu pernyataan langsung eksplisit, jadi betul-betul apa yang diajarkan di Alkitab. Salah satunya ya ini, keilahian Kristus, kebangkitan, kematian, keselamatan yang berdasarkan anugerah. Jadi ini kan ajaran-ajaran dasarnya kekristenan, apa yang Alkitab katakan. Lalu doktrin itu mulai berpikir tentang apa yang menjadi implikasinya. Kayak hal-hal yang mendasar tadi, bagaimana penerapannya bisa menjadi arahan dari setiap perjalanan iman gereja. Mulai muncul hal yang mulai ada yang lebih detail lagi di masing-masing bagian itu kan gitu ya. Misalnya ngomong keselamatan berdasarkan anugerah. Nah, nanti mulai didetailkan lagi. Lalu opini itu yang bersifat mungkin gitu ya. Jadi ini masih sangat asumsi. Jadi tentu otoritasnya berbeda. Ini yang lebih penting, sikap terhadap perbedaan pengajaran gitu ya. Jadi kita percaya karena tadi kan gereja selalu lihat dogma itu yang mempersatukan semua gereja kan. Tapi ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu menjadi bahan perpecahan. Karena kita itu beragam, tapi bukan seragam. Gitu ya. Itu diizinkan. Dan saya bersyukur ya untuk Kristen yang memungkinkan itu seragam. Dan itu turun-temurun seperti itu kan. Betul ya. Jadi gereja ini sebetulnya sudah turun-temurun. Gereja di dunia ini kan macamnya banyak kan. Tapi kalau kita lihat contoh kita ke gereja Kristen. Syarat gereja Kristen apa? Ya ada Alkitab toh. Betul kan? Itu kan kayak jelas kan. Tapi terus ada hal apa? Tapi yang kayak musiknya apa dan cara liturginya apa, itu kan bukan bagian yang paling mendasar gitu ya. Kan nggak bisa dong kita seluruh dunia kita seragamkan gitu ya. Kita nggak seperti itu. Gereja bersatu memegang dogma di keilahian, kemanusiaan Kristus, keberadaan Allah, keselamatan, anugerah melalui iman Allah Tritunggal ini yang ada di pengakuan iman rasuli yang tadi saya bilang. Jadi ini yang harus diingat ya. Beragam bukan seragam dan gereja harus memegang dogma. Sikap terhadap perbedaan pengajaran apa? Ini yang kita harus lihat juga. Kita bebas gitu ya untuk keyakinan dan pengajaran yang bersifat non esensial. Maksudnya mencegah pertikaian, saling menghargai, toleransi, kesepakatan untuk tidak sepakat. Maksudnya gini, tadi ingat, selama itu bukan yang esensial, tentu kita harus menghargai perbedaan itu. Yang esensial apa? Ya tadi itu, dogma yang tentang keilahian dan kemanusiaan Kristus, tentang Allah Tritunggal. Ini kan nggak bisa ditawar lagi kan. Sekali lagi, apa yang dituliskan di pengakuan iman rasuli. Lalu orang Kristen itu sadar akan kelemahan, tidak mudah melontarkan label sesat. Ini yang penting ya. Kadang kita terlalu cepat mensesat-sesatkan orang. Kalau melanggar dogma, itu betul sesat. Apalagi tentang Kristus tadi. Pusatnya kekristenan kan Kristus kan. Tapi jangan sesat-sesatkan gereja karena urusan tadi baptisan. Urusan perjamuan kudus. Nanti nggak apa-apa boleh ditanyakan ya. Nggak usah sesatkan gereja karena pakai alat musik apa. Ini bukan sesuatu yang menjadi area untuk melabeli sesat itu, enggak. Tapi kalau dia nggak percaya Allah Tritunggal, nggak ada Allah Tritunggal, Yesus itu bukan Allah, loh itu jelas sesat. Udah nggak usah ditawar lagi, kita berhak untuk bersikap kan gitu ya. Nah, fungsi pengajaran itu apa saja? Nah, karena itu tentu gereja tadi kan ada dogma, doktrin, opini, membuat kita akhirnya bisa melihat kesimpulan yang kita harus belajar gitu ya. Kenapa? Kalau kita lihat ini sangat jelas ya, pengajaran itu bagian penting dari kekristenan. Kalau lihat Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di Amanat Agung kan pergi jadikan semua bangsa muridku. Ternyata bukan sekedar pergi kan Amanat Agung ini, tapi berbicara ajarlah mereka. Ingat ya, jadi pengajaran ini juga nempel di murid-murid Kristus. Lalu kemudian, kenapa pengajaran jadi penting? Kalau Yohanes 14 ayat 6, seorang tidak mungkin bisa beriman secara benar kepada tanpa memahami kebenaran tentang dirinya yang ada sang kebenaran. Jadi misalnya kayak Yohanes aja ini juga orang itu harus memahami siapa Yesus itu. Kebenaran itu harus dipahami. Kalau kita tidak memahami kebenaran, kita itu kepercayaan Tuhannya kan kayak mistis gitu ya. Tuhan nggak mau seperti itu. Kalau kita lihat Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas kan, kebenaran itu nempel dan kita harus mencari yang benar. Bukan uniformity, jadi kayak semua sama,
Tapi gereja itu punya identitas. Itu yang kita harus ingat. Makanya mungkin sebelum kita melihat yang lain, apalagi melabeli gereja lain, kita ngerti nggak sih identitas gereja kita dulu? Itu kan paling penting kan. Kenali gereja kita dulu. Boleh nggak kita mengkritisi? Boleh. Kalau itu melanggar dogma tadi, melanggar apa yang menjadi bagian penting dari iman Kristen, harus dikritisi, jangan didiamkan kan gitu ya. Satu lagi yang menarik kalau kita lihat dari surat Roma, waktu Paulus nulis surat Roma itu kan lihat 11 pasal pertama itu kan berbicara tentang doktrin kan. Habis itu baru berbicara mulai Roma 12 itu tentang kehidupan sehari-hari. Sebetulnya surat-surat Paulus lain juga punya nuansa yang sama ya. Menarik kan, Paulus itu dari awal selalu mengajarkan doktrin dulu, baru ngajak kita belajar tentang kehidupan sehari-hari. Kalau dibalik gimana? Ya kita kan nggak kenal Yesus itu siapa, kan gitu kan. Kita nggak ngerti apa yang setelah Tuhan lakukan. Kita nggak bisa melihat tentang karya Tuhan di dalam hidup kita. Tapi kita langsung kayak dikasih perintah, nggak bisa. Paulus selalu memberikan itu dan menunjukkan apa? Ada yang harus kamu yakini, tapi juga ada perilaku yang harus kamu lakukan. Ada pengajaran yang harus kamu tahu, tapi itu juga harus dihidupi. Nah ini jadi hari ini kita harus belajar, tapi tidak cukup hanya belajar. Dan apa yang kita pelajari nggak akan sia-sia. Itu akan mendasari seluruh kehidupan kita mengikut Tuhan, gitu ya. Lalu ketika berbicara iman pun, gitu ya. Ini iman juga butuh pengajaran. Kenapa? Iman itu kan menerima anugerah Tuhan. Tapi apakah iman itu boleh mungkin kayak pakai bahasa iman yang buta gitu ya. Pokoknya aku beriman. Iman yang pokoknya kan gitu ya. Bukan seperti itu. Karena Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dan apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi di sini kita mengerti, berarti masih pakai tahap harus mengerti kan. Nah kalau di dalam ini kita bisa lihatnya pakai ini, ada notisia, ada assensus fiducia gitu ya. Ini supaya ngerti aja kayak tingkat apa ya, selalu dimulai dari kognitif, lalu ada assensus itu kayak sikap batin, kayak mengamini. Tapi itu belum sampai tahap fiducia. Fiducia itu ya trust itu, iman itu. Itu betul-betul mengamini, lalu aku mempercayakan sepenuhnya. Gitu ya. Jadi cukup nggak cuma data kognitif. Nggak bisa, kalau data tok kan ya nggak dilakukan. Tapi bisa nggak kita trust tanpa tahu apa yang kita percayai? Nggak bisa. Paulus selalu mengajak orang belajar kebenaran kan. Yesus juga bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, nggak bisa nggak. Dan kalau kita lihat waktu Paulus ngajar ke Timotius itu kan keras kan. Bagaimana Paulus juga selalu ingatkan ingatkan Timotius, kamu harus mengenal kitab suci, kamu harus berpegang kepada itu, kamu harus mengawasi ajaranmu. Lihat ya, Paulus tuh keras banget tentang hal ini. Mungkin sama kalau saya kasih nasihat ke jemaat, kayak kita harus hati-hati di zaman kita harus belajar firman Tuhan, hati-hati dengan penyesat. Termasuk hari ini kita belajar EBS, karena kita punya data itu dan kita kenal Kristus dengan lebih baik, kita siap-siap untuk apa? Menghadapi segala tantangan dan aku tahu apa yang aku imani, itu kan penting kan? Karena itu pengajaran penting dan iman juga butuh pengertian. Ya tadi Yesus sendiri juga, tadi kan jalan kebenaran dan hidup, Yesus sendiri juga apa ya kayak ada roh kebenaran gitu ya. Bahkan ini kan sangat jelas ya, selalu berbicara tentang kebenaran. Jadi tidak cukup hanya pokoknya ini kita harus tahu mana yang benar lah, mana yang benar itu oleh gereja akhirnya dibuat dari dasar kepercayaan itu gitu ya. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus Bapakku, dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Nah itu loh, Roh Kudus aja akan mengajarkan segala sesuatu kan, ngajar gitu ya. Jadi kayak ini yang penting ya, selama kita lihat tuh kayak ya inilah yang Tuhan selalu minta, kita tuh belajar mengenal Dia. Jadi nggak asal. Lalu juga kita apa ya selalu dipimpin oleh Tuhan di dalam terang Tuhan. Kita juga itu kayak itu yang bacaan Lukas 24-27 itu waktu Yesus berjalan dengan dua orang dari Emmaus itu ya, perjalanan itu Yesus menjelaskan semua tentang kitab suci kan. Waktu Yesus mau naik ke surga, Yesus kan sudah bangkit dari kematian, ketemu dengan dua orang yang berjalan dari Emmaus itu.
Yang jadi bahan percakapan itu apa sih dengan kedua murid itu? Isi kitab suci. Lihat ya, Yesus tuh mau naik aja masih menasihatkan banyak hal dan mengajar. Ada waktu Yesus itu mengajar. Karena pengajaran itu penting. Lalu di Wahyu 2 ayat 16 ya, Wahyu 2 ayat 16, ketika eh, jemaat di Pergamus ditegur, di situ ditegur karena mereka mengikuti ajaran yang sesat. Jadi ini juga ada teguran yang keras. Oke, jadi terakhir refleksinya apa? Orang Kristen tidak bisa terhindar dari kegiatan berteologi. Jadi jangan alergi dulu. Kalau berbicara gereja dan ajaran, kita harus tahu tentang ajaran. Teologi berbicara tentang Allah, berbicara tentang Kristus, berbicara tentang berita Injil itu. Karena itu kita harus memperlengkapi dengan pengajaran yang sehat tadi. Kita nggak bisa iman kita, pokoknya aku beriman, aku nggak mau belajar, pusing gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Harus punya hati yang rindu untuk terus belajar dan melengkapi diri ya. Lalu kemudian doktrin juga menjadi identitas dari gereja. Tentu bukan sesat, jadi kita perlu mengetahui tentang apa yang gereja kita percayai. Sebelum kita berdoa untuk pokok doa hari ini, adakah respon dari Prisco dan Boni ya? Silakan mungkin dari Prisco dulu boleh. Ya, kalau dari aku mungkin penjelasan hari ini tuh membuka wawasan baru bahwa Kristenan itu kita nggak boleh saling menyesatkan, tapi ada kesepakatan bersama yang seperti dogma itu tadi kan yang memang mana yang harus dikatakan sesat dan tidak, tapi kalau bukan termasuk dogma, perbedaan doktrin itu kita harus bisa menerima keberagaman seperti itu. Nah, yang saya tahu tuh sebelumnya kalau berbeda misalnya tentang predestinasi dan free will itu kadang orang sampai saling menyesatkan, bahkan sampai menuduh bukan orang Kristen, itu adalah hal yang nggak wajar ternyata itu setelah belajar ini tadi. Jadi itu hal yang biasa dalam perbedaan dalam berteologi. Itu. Ya, karena kan kalau kita lihat contoh yang sederhana, biasanya yang berbeda pun punya dasar ayatnya kan. Masa kita bilang Iya. itu salah kan gitu kan. Tapi mungkin dalam konteks yang, nah itu yang kita harus lebih pelajari lebih lanjut. Atau mungkin kadang apakah itu kontradiksi? Kadang enggak kan, tapi dalam konteks yang berbeda misalnya itu kan. Ya itu yang kadang kita kan nggak belajar, ya itu tadi nggak belajar, ditambah opini kan gitu kan. Udah doktrin nyampur opini, kita lupa yang esensi itu yang apa aja kan gitu kan. Yang esensi itu misalnya ngomong perjamuan tadi. Yang penting itu kan apa? Ya pengorbanan Kristusnya kan. Itu kan jadi bagian paling pentingnya toh. Bukan sekedar gimana caranya dan sebagainya kan gitu kan. Itu aja. Tapi mungkin yang menarik, yang aku tahu Prisco ini juga suka belajar ya. Selama ini gimana? Kayak ada motivasi apa kok lumayan senang belajar teologi, suka ikut diskusi-diskusi gitu kan. Kalau Yes. secara pribadi itu kayak apa sih yang memotivasi? Karena ingin dulu dari pengalaman ya, karena sering ditanya sama teman yang beragama lain tentang siapa Yesus, siapa Tuhanmu. Nah, itu dulu aku nggak bisa jawab. Terus akhirnya aku tanya ke hamba Tuhan. Itu dari situ aku mulai, kayak itu waktu di sekolah tuh nggak bisa jawab kan, jadi kayak ada rasa, aduh aku ini kok Kristen berapa tahun kok nggak bisa itu. Akhirnya aku bilang ya nanti aku bisa jawab, tak tanyakan dulu. Itu dari situ aku mulai tumbuh keinginan buat mempelajari biar tahu identitas kekristenanku itu seperti apa gitu. Oke, menarik ya. Jadi sebetulnya kamu sebelum tahu pelajaran dari ini sudah melakukan apa yang kita pelajari hari ini kan. Artinya aku ya bersyukur ya untuk sharing barusan tuh. Jadi ini hidupnya ini kan sharing tanpa rekayasa. Saya juga bertanya dan ternyata ya itu berguna betul. Dan tadi bukan sekedar ke agama lain, kadang ke yang aliran lain aja, yang doktrinnya mungkin berbeda. Kita aja nggak ngerti tentang kita, tapi tadi salah punya mutu sesat lah. Memang kamu tahu punya mutu apa? Kan nggak tahu juga. Nah ini tadi thank you ya untuk Prisco. Oke, untuk Boni ada yang mau disampaikan? Hari ini
ya saya sudah mengerti pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan, dogma, doktrin, opini, dan dogma itu seperti kayak hal yang esensial, terus doktrin itu kayak pelajaran, dan opini itu hanya pendapat berdasarkan asumsi. Jadi satu hal yang mendapatkan kayak ada hal yang seragam, tapi kita beragam. Kayak setiap gereja itu punya identitas, asalkan tidak melanggar suatu dogma. Dan satu hal lagi mungkin yang saya dapatkan kayak kita tuh perlu belajar lagi mengenai Yesus. Kita sebagai orang Kristen ada hal yang harus kita pelajari dan kita mengerti. Gitu. Kita harus kayak mencari iman kayak kita tuh harus belajar lagi gitu. Terus apakah kamu percaya tapi kamu nggak mengenai kenal Yesus? Nah itu yang perlu direfleksikan juga buat saya, dan saya harus kayak belajar lagi. Oke, thank you ya. Semoga terus semangat belajar, termasuk buat semua jemaat yang hari ini ikut ya. Oke, karena waktu juga, kita akan masuk doa syafaat. Seperti biasa, aku minta bantuan doanya ya. Jadi untuk Boni dan Prisko, yang pertama Boni dulu, secara khusus berdoa untuk supaya jemaat memiliki kerinduan belajar. Nah, tadi kan pas ya, Boni juga refleksinya itu, dan gereja juga bisa memfasilitasi jemaatnya untuk belajar di tengah kondisi online ini, khususnya gereja tetap juga bisa mencari segala cara lah bagaimana jemaat tetap bisa belajar firman Tuhan, belajar tentang doktrin dan tentang dogma tadi dengan baik. Untuk Prisko bisa berdoa supaya gereja bisa bersama-sama memegang ajaran yang benar. Tadi dogma yang memang penting harus terus dipegang di tengah banyaknya suara-suara di dunia, banyak ajaran di dunia, tapi gereja juga tidak saling tadi menyesat-nyesatkan tanpa kita tahu tentang gereja itu dulu. Tapi tentu juga gereja harus memegang teguh ya, kalau bidat harus dilawan ya. Kira-kira boleh berdoa untuk itu. Boni boleh berdoa dulu untuk yang pertama, lalu Prisko ya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kerinduan belajar dan gereja bisa memfasilitasi jemaatnya untuk belajar. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur, terima kasih buat hari ini Kau telah berikan kami suatu edukasi yang penting tentang Kau Tuhan, dan lewat UDS ini Tuhan, Engkau telah memfasilitasi kami dalam mempelajari Kau, bagaimana tentang gereja dan tentang Engkau Yesus. Tuhan, kami berdoa buat khususnya gereja punya kerinduan untuk terus belajar mengerti firman Tuhan. Engkau pakai Tuhan setiap hati jemaat agar rindu belajar firman Tuhan. Engkau ketemu itu hatinya Tuhan, Engkau memperkuatkan imannya Tuhan, dan juga Engkau yang berikan jalan Tuhan agar mereka terus belajar firman Tuhan. Engkau juga pakai gereja-gereja, khususnya untuk kami di gereja Prosperi di Palma. Engkau pakai di gereja Prosperi di Palma untuk dapat memfasilitasi belajar akan firman Tuhan terlebih lagi. Dan Engkau terus memfasilitasi dalam kegiatan online. Engkau yang memampukan Tuhan buat gereja ini, dan setiap pelayan-pelayanannya mampu memberikan edukasi buat firman Tuhan dan tentang Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang berada di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu Tuhan, agar gerejamu yang sebagai tubuhmu ini kami boleh semakin kuat, semakin kokoh dalam iman kami, dalam kepercayaan kami kepada Engkau, agar kami boleh sebagai gereja boleh terhindar dari aliran-aliran sesat. Biarlah kami boleh saling menjaga saudara kami, teman-teman kami, juga Tuhan juga berdoa agar gereja juga punya kedewasaan untuk memahami, mengerti bahwa kami
beragam, Tuhan, kami boleh menghargai perbedaan agar kami tidak mudah untuk saling menyesatkan dalam hal-hal doktrin, Tuhan. Tapi biarlah kami semakin kuat dalam hal-hal yang esensi agar nama-Mu saja yang kami permuliakan, Tuhan Yesus. Juga kami juga berdoa, Tuhan, ampuni kami atau mungkin ada kami yang selama ini anti dengan doktrin pengajaran, biarlah Engkau memberikan kami hikmat agar kami boleh tetap mengerti inti kekristenan yang kami percaya, agar kami tidak kehilangan identitas kami sebagai gereja, sebagai orang Kristen, sebagai tubuh Kristus, Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh mengikuti EBS untuk minggu yang ketiga. Tuhan sertai terus, berikan kami terus kerinduan untuk belajar seperti apa yang kami pelajari hari ini, biar kami tetap bisa memiliki iman yang kuat. Kami sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan kami kenal siapa Kristus yang kami percaya itu. Tuhan tolong sertai setiap kami. Tuhan juga tahu setiap apa yang menjadi pergumulan jemaat saat ini. Tuhan juga tolong sertai jemaat dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.